Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan pada pagi hari yang sejuk ini kecuali puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kehadiran uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah majelis ilmi masjid Kuliah Yakin, yang tidak saya sebutkan satu persatu karena bisa sampai jam 1. Yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang kalam, kita mulai taklim kita pada pagi hari ini. Oke. Baik, ini sekedar informasi bahwa mulai hari ini nanti malam saya menyelenggarakan pesantren virtual pondok sholat, mengevaluasi sholat dari semua sisi. Jadi kalau mau menjadi santri yang murah, yang gampang, dari rumah juga bisa, ayo bergabung, free. Jadi selama 12 pertemuan, kurang lebih 3 bulan, tingkat dasar. Nanti ada tingkat dasar, tingkat lanjutan, tingkat pemantapan. Ini Al-Azhar, tingkat dasar. Silakan bergabung. Linknya ada di Pak Haji, nanti saya kasih di Pak Ketua juga. Nanti setelah minum pula ya kan. Jadi pesantren virtual. Mudah-mudahan nanti kedepannya menjadi pesantren faktual. Gitu. Pakai Zoom, bapak-bapak ibu-ibu kan udah sering lah itu. Ya, online malam Ahad, nanti malam jam 8 sampai setengah 10, 1 jam setengah. Nah kemarin udah saya upload itu khutbah Jumat 4 kepala binatang ketika sholat. Ada kepala keledai, kepala onta, kepala burung dara, dan kepala anjing. Padahal di masjid. Makanya ulama yang batinnya sudah kasar ikut duluan kepala binatang. Hadis sahih. Itulah dia. Makanya kita kaji, ya, dengan moto perbaiki salatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu dunia akhirat. Silakan bergabung pesantren pondok sholat. Bisa dari rumah, bisa dari kafe, bisa dari mana-mana lah. Yang penting ada sinyal. Oke, baik. Sekedar informasi, hidup ini adalah pilihan. Pasti bapak ibu belum pernah melihat pelang begini jalan raya, nggak bakal ketemu. Ada ke surga, ada ke neraka. Nah kita hadir ini mau ke surga itu dari enak itu dilihat. Mau ngaji enak banget. Dan barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan ke surga baginya. Ngaji begini, ngaji secara offline atau ngaji secara online. Yang penting ngaji. Apa itu ngaji? Bukan ngasah biji, tapi ngasah jiwa. Oke ya, rajin-rajinlah kita ngaji. Langsung ke tema. Jadi BTN bakat tengah langsung aja tanpa bertele-tele. Amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal Ciego. Tanggal 1 bulan Ramadan. Dzulhijjah. Jangan salah 1 bulan. Hari ini tanggal 1 Dzulhijjah.
1445. Ada amalan-amalan. Ya, apa saja amalannya? Tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Perhatiannya. Ada 10 hari utama di dalam Islam. Pertama, 10 hari akhir Ramadan utama. Kenapa di sana utama? Karena di sana ada malam Al-Qadar. Jangan pakai Laila lagi, karena udah malam. Kalau kita mengatakan malam Lailatul Qadar, nampak kurang cerdas kita. Jadi malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Jadi jangan double dia malam sama Lailah, udah sama. Jadi ada malam Al-Qadar. Kata Nabi, carilah malam Al-Qadar di 10 hari terakhir. Makanya jadi mulia. Kemudian 10 hari awal bulan Muharram. Kenapa mulia? Karena ada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Selamatnya perahu Nabi Nuh dan sebagainya. Jadi mulia. Yang ketiga 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini yang akan kita kaji. Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Jadi Allah bersumpah dengan malam yang 10. Maksudnya 3 itu. Malam yang 10 yang 3 tadi di atas. Kata ulama tafsir, tidaklah Allah bersumpah dalam Al-Quran atas nama sesuatu, pasti di balik sumpah Allah itu ada rahasia. Contoh, wadduha, demi waktu duha. Ketika turun ayat itu, sahabat, ada apa ini, ada apa? Kata Nabi, tegakkanlah salat sunnah duha, pasti nanti akan mendapatkan rahasia di baliknya. Wal fajar, demi waktu fajar, waktu subuh, dan demi 10 dan demi malam yang 10. Allah bersumpah, pasti ada rahasia di balik itu. Karena itu, yuk kita kaji 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamil ashr." Tidaklah ada hari-hari yang beramal soleh padanya lebih Allah cintai, yaitu 10 hari pertama awal bulan Dzulhijjah. Tuh, Rasulullah menjelaskan, Allah paling suka kalau kita beramal di 10 hari awal Dzulhijjah ini. Sampai sahabat menanya, bagaimana dengan pahala jihad ya Rasul? Masih kalah pahala jihad, kecuali kalau mereka pergi berjihad lalu mereka gugur sebagai syahid. Nah, itu besar pahala dia. Tapi kalau orang pergi berjihad balik ke rumah selamat, masih kalah dibanding amal ibadah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini sekali setahun, nggak ada 2 kali setahun. Makanya ini kalau sampai ketinggalan rugi kita. Hari ini mulai. Tuh, begitu besarnya itu pahala, paling Allah sukai kata Nabi. Dan hadis ini sahih. Nah, apa amalan-amalannya Ustaz? Mari kita lihat. Yang pertama, puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Hari ini, Ustaz, saya tadi nggak sahur, Ustaz, nggak niat. Boleh nggak saya niat sekarang? Boleh, asal belum ngopi tadi. Boleh, asal belum ngopi, belum makan ketupat Padang. Nah, boleh sekarang kita berniat puasa, boleh. Tapi kalau udah ngopi gitu ya, boleh lah. Ya, tapi kalau sebelum subuh tadi ngopinya boleh, nggak apa-apa. Oke, jadi puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah dan banyak-banyak berzikir. Mari kita lihat dalilnya. Nih
adalah Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura juga pada 9 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini dalilnya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Rinciannya bagaimana Ustaz? Ini rinciannya. Tanggal 1 sampai tanggal 8 niatnya puasa awal bulan Dzulhijjah. Tanggal 9 niatnya puasa Arafah. Ustaz, ya boleh nggak saya niatnya double Ustaz? Tanggal 1 sampai tanggal 8. Maksudnya bagaimana Pak? Sengaja aku puasa awal Dzulhijjah sekaligus puasa hari Senin, karena puasa hari Senin, sekaligus puasa Qada Ramadan, sekaligus puasa Nazar. Satu kerjaan. Boleh gak Ustaz? Ada 2 pendapat Ustaz. Pendapat pertama ada yang mengatakan boleh. Pendapat kedua mengatakan gak boleh. Saya pribadi cenderung tidak boleh. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu punya niat masing-masing. Saya cenderung di situ. Tapi kalau dia selamanya istiqomah Senin Kemis, pas hari Senin awal bulan Dzulhijjah, dia niatnya awal bulan Dzulhijjah, dia dapat pahala Senin juga karena selama ini istiqomah. Tapi selama ini kita gak istiqomah Senin Kemis, kita puasa awal, itu dapatnya cuma 1. Jadi fair. Tuh. Nah kemudian saya kasih analogi begini. Kita datang ke masjid tadi subuh, pas iqomah, kita belum tahiyatul masjid, kita belum qobliyah subuh, langsung berjamaah sama imam. Kita niat, sengaja aku sholat subuh sekaligus tahiyatul masjid, sekaligus qobliyah subuh. Allahu Akbar. Boleh ya? Enggak boleh. Masa 3 niat dia sholat subuhnya? Begitulah ini amalan. Jadi kita puasakan itu sesuai dengan momennya. Atau analogi lain, saya punya hutang 100.000 sama Pak Haji Datuk atau ketua 100.000. Satu ketika Bapak Haji berdua ini undang saya resepsi pernikahan putra putrinya. Saya masukkan uang 100.000 ke dalam amplop. Saya tulis surat dikit, Pak Haji, ini 100.000 untuk kondangan sekaligus bayar hutang ya. Sungguh terlalu sempurna. Masa kondangan sama bayar hutang disatukan? Nggak boleh lah. Kondangannya kondangan, hutangnya hutang. Kan kita disuruh pakai akal juga. Agama ini kan juga agama yang harus pakai akal ya. Nah jadi niatnya sesuai dengan momennya. Satu lagi, Ustaz, apakah ada puasa tarwiyah? Yang saya tahu tidak ada puasa tarwiyah. Yang ada mabit di Mina pada hari tarwiyah bagi jamaah haji. Itu yang ada. Tarwiyah itu ada nyantai. Nah kalau tarwiyahnya banyak, tarawih namanya. Jadi jamaah haji. Tapi kalau jamaah haji reguler di Indonesia itu jarang, nggak ada yang nginep. Kecuali kalau mereka pribadi ya. Hari tanggal 9 di sana itu pagi-pagi menjelang siang itu baru mereka dari hotel langsung ke Arafah. Tapi kalau sebagian travel plus kalau saya membimbing itu kita mabit dulu ya di Mina dari hotel tanggal 8 kita ke Mina. Nginep kita sampai malamnya itu malam 9. Nah besok 9 yang sebelum Johor dari Mina baru ke Arafah. Namanya tarwiyah, hari tarwiyah itu sunnah hukumnya. Begitu Rasulullah nginep dulu di Mina, baru besok berangkat ke Arafah. Cuma kalau jamaah reguler ngaturnya repot sekali itu ngatur. Makanya mereka ambil jalan pintas aja langsung ke Arafah. Jadi sekali lagi bagi mereka tidak ada puasa tanggal 1 sampai 9 mereka nggak puasa, nggak boleh. Itu nggak ada syariat buat mereka. Buat kita yang tidak haji, kenapa pahalanya seperti haji? Nah, kalau kemudian tanggal 9 ini niatnya puasa Arafah. Pertanyaannya
tanggal 9 di tanah air kita atau tanggal 9 di Arab Saudi yang dipuasakan itu. Dua pendapat para ustadz ya. Yang pertama, puasa tanggal 9 di mana kita tinggal. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, puasa tanggal 9 di Arab Saudi karena ketika itu mereka sedang wukuf jamaah haji. Nah, kalau saya cenderung tanggal 9-nya tanggal 9 di Arab Saudi. Kapan mereka wukuf? Tanggal 9. Kapan itu? Tanggal sekian baru kita puasa. Niatnya puasa Allah. Nah, jadi silakan pilih yang mana. Pasti sudah mendengar lah. Baru macam-macam sekarang media sosial media dua pendapat itu. Tanggal 9 kita di sini. Padahal di sana sudah lebaran. Sampai gitu. Gak ada lagi orang wukuf. Kalau kita puasa di sini, kita puasa duluan memang nanti siang baru mereka wukuf. Nanti masih dapat 4 jam. Begitu mereka wukuf, kita di sini asar. Gitu. Ya, jadi ada dua pendapat. Silakan. Apa dalilnya Ustaz? Ini dalilnya. Baris kedua, Syamu yaumi Arafah. Syamu yaumi Arafah. Puasa pada hari Arafah. Jadi Nabi tidak bersabda Syamu yaumi Tis'ah. Bukan 9 tapi Arafah. Nah, makanya artinya begini, puasa pada hari Arafah. Sungguh aku berharap kepada Allah bahwa puasa tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Jadi puasa Arafah ini kalau betul-betul kita laksanakan dapat menghapuskan dosa kecil sebelumnya dan dosa kecil sesudahnya. Ustaz, kalau dosa kecil yang lalu saya paham Ustaz, begitu kita puasa Arafah diampuni yang lalu. Tapi dosa yang akan datang maksudnya apa Ustaz? Apakah kalau kita sudah puasa Arafah setahun ke depan kita bebas melakukan dosa? Oh bukan itu maknanya. Kalau kita puasa Arafah dengan penuh keimanan, maka setahun ke depan kita dijaga oleh Allah, tidak akan melakukan dosa. Namanya maksum. Nah itu dia. Mau berbuat dosa nggak jadi begitu dibimbing kita sama Allah berkat dari puasa Arafah itu. Masya Allah, ini luar biasa. Bahkan dalam riwayat lain puasa Arafah ini setara dengan ibadah haji. Karena apa? Karena al-hajju di Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Lupa pulang mematikan suara sebentar ya. Nah, jadi kalau kita puasa sunnah Arafah, pahalanya setara dengan ibadah haji, dan kita dilindungi oleh Allah sehingga tidak ada lagi niatan kita untuk melakukan dosa. Itulah hikmahnya. Ustaz, bagaimana Ustaz kalau saya puasa tanggal 9 aja Ustaz pas di Arafah? Boleh, tapi tidak dapat pahala jihad tadi. Sayanglah seumur hidup sekali setidak-tidaknya gitu loh. Tanggal 1 kita puasa. Dan itu sokeh. Ya. Nah kemudian Allah berbangga-bangga kepada malaikat terhadap hambanya yang sedang berwukuf di Arafah. Unzuru ila ibadi syu'athan wa ghubra. Sesungguhnya Allah berbangga-bangga kepada para malaikat terhadap orang-orang yang sedang ibadah pada hari Arafah. Seraya berfirman kepada para malaikat, lihatlah kepada hamba-hambaku yang kusut dan berdebu itu. Nah, jadi Allah membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, berdebu, kusut, kena matahari panas. Tapi bagi orang yang khusyuk. Nah, tapi kalau nanti di sana itu dia OL terus, selfie, itu enggak dari pandang. Karena sekarang itu begitu.
Apalagi hajinya haji tamatu. Apa yang tamatu? Tangi, mangan, turu. Bukan tamatu. Lain lagi kalau tamatu. Ini tamatu. Tangi, mangan, turu. Pulang haji, gemuk badannya. Kenapa? Kerjaannya makan, tidur, OL. Kan begitu banyak kan. Kayak kalau saya jadi pembimbing manas itu jangan begitu lah. Bapak Ibu sayang kalau 10.000 sekali kok dulu habis banyak daftar lama nunggu, masa begini doang ibadah? Nggak boleh. Lalu bagaimana Ustaz? Punya target selama haji hatam 1 Quran. Begitu. Apalagi plus itu 27 hari hatam 1 Quran. Bisa nggak bilang gitu? Jadi banyak membaca. Di Masjid Nabawi banyak sholawat. Ribuan, ratusan ribu salawat. Begitu. Jangan OL terus, selfie terus. Begitu kemana, lagi berangkat nih ke masjid, sampai di masjid, lagi di baris pertama nih, OL terus, status terus. Macam mana? Allah gak mandang yang begitu. Nah ini yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ustaz, saya dulunya begitu, ulangi hajinya. Oke ya. Jadi, nah ini orang yang sedang wukuf kalau berbangga-bangga. Kata ulama hadis, Allah juga berbangga tuh lihat hambaku yang tidak haji, mereka puasa Arafah tuh. Begitu. Jadi dibanggakan juga di depan para malaikat hamba Allah yang berpuasa Arafah. Apalagi di tanggal 1 hari ini dia berpuasa. Masya Allah. Yang kedua, amalannya tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut, kumis atau jenggot dari tanggal 1 hari ini sampai korban kita dipotong. Baru kita tahallul. Pahalanya seperti haji. Kalau ada niat, korban ke tahun ini kita istriku, kata suami, ya terserah abang lah, ada nggak duit? Kalau ada sempat enggak? Ada cuma sekian. Abang ada juga sekian. Ya udah, yuk kita korban yuk. Minimum seekor kambing atau patungan. Ya. Ada niat mau korban tahun ini, nah maka jangan potong kuku dan rambut mulai hari ini. Ini hadisnya. Man aroda ayyudhiya pada kholak ayyamul ashri fala ya'khudh min sya'rihi wala azfarihi. Barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurban lalu masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, maka janganlah ia memotong sebagian dari rambutnya atau kukunya. Dari hari ini sampai nanti dipotong tanggal berapa kita potong? Tanggal 10. Baru situlah tahallul kita potong di kuku kita. Ustaz berewok kan Ustaz saya macam mana ya? Nggak apa-apa. Nah, tapi kemarin saya ngajar di polisi militer, Ustaz kalau di satuan kami nggak boleh ada jenggot sedikit pun macam mana ya, udah potong aja lah gue bilang gitu. Nah gitu. Dan kalau di kepolisian atau tentara itu peraturannya macam mana. Nah bagi kita inilah dia berewokan apa-apa, nanti pas dipotong baru kita tahallul, pahalanya seperti haji. Nih jadi puasa sunnah tanggal 1 tanggal 9. Kemudian tidak potong kuku, tidak potong rambut, satu keluarga. Yang ketiga berhari raya Idul Adha. Ini juga ibadah ini. Nah, yang pertama adalah takbiran. Rumusnya nih. Kalau Idul Fitri, takbiran itu dimulai maghrib hari terakhir Ramadan. Surah Al-Baqarah 185. Maghrib terakhir Ramadan, ya, kemudian sholat maghrib baru kita takbiran. Terus suatu malam sampai khotib naik mimbar pagi-paginya, stop. Setelah itu tidak ada takbiran. Kalau Idul Adha takbirannya bukan malam ini, besok lebaran malam, bukan besok pagi habis sholat subuh baru takbiran. Dalilnya surah Al-Hajj ayat 28. 10, 11, 12, 13 tuh. 13 itu habis asar, stop, nggak ada takbiran lagi. Begitu tuntunannya.
Nah, lafaz takbirnya boleh dua pilihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, boleh tiga, boleh dua. Begitu hadisnya. Masalahnya ujungnya banyak yang salah. Begini misalnya di ujungnya, walillah ilham. Kalau ilham tetangga saya itu, bukan ilham. Kita ada di takbiran. Walillah ilham. Jadi yang benar adalah walillahil hamd. Pakai di. Kenapa? Billahi. Nah, jadi hati-hati juga itu di masjid takbiran. Kedengaran keluar, ini bapak pengurusnya nggak ngasih tahu apa gitu. Nah, kayaknya jadi harus store dulu dia bacaannya. Nah, kemudian mandi sunnah seperti mandi wajib. Nah, silakan dibuka di channel saya Ustaz Arifin Purba Official. Ada sana diterangkan sudah. Nah, kemudian berangkat ke tempat sholat Id dan gembira dengan keluarga dan sahabat. Jadi kalau dibakar-bakar, disitulah jangan malam tahun baru. Nah, di tanggal 10, 11, 12, 13 dibakar-bakar, bakar sate, bakar jagung. Pokoknya selama 5 hari setahun haram berpuasa. Idul Fitri yang pertama, Idul Adha, tambah 11, 12, 13, 5 hari haram puasa. Bagi kita tidak haji, tapi bagi jamaah haji tanggal 11, 12, 13 boleh puasa. Nah, disitu ada puasanya. Puasa apa Ustaz? Nih. Jadi jamaah haji Indonesia itu rata-rata haji tamattu. Nah, haji tamattu itu wajib bayar dam. Dia nggak punya duit lagi untuk beli kambing bayar dam. Apa solusinya? Puasa 3 hari di sana. 11, 12, 13 selama di Mina puasa ya. Entar pulang tanah air tambah 7 hari lagi. Nah, itulah damnya. Bagi yang haji, bagi kita nggak boleh puasa. Jadi jelas syariatnya begitu. Oke, nih. Nah, dalil-dalilnya apa Ustaz? Ini takbir Idul Adha, ini dalilnya nih. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, yaitu ba'da subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi bisa subuh kalau takbir Nabi sholat subuh begini, tanggal 10-nya itu mulainya. Kalau Idul Fitri ini dalilnya. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan, kemudian bertakbirlah di waktu maghrib hari terakhir Ramadan. Itu tuntunannya begitu, supaya jelas kita dan jadi nilai-nilai pahala. Kenapa? Ikutin syariat. Nah, cuma selama ini nggak diikutin, jadi tradisi adat katanya. Kenapa takbiran? Di mana-mana takbiran begitu. Jadi beragama ini nggak jelas. Tahu tuh bagaimana bisa begitu? Karena nggak kembali kepada Quran dan Sunnah, kembalinya kepada kelompok, kepada mazhab dan sebagainya. Padahal mazhab itu sebetulnya bukan untuk rujukan, dia itu sebagai bandingan aja. Rujukannya Quran dan Sunnah. Makanya imam mazhab itu menulis bukunya. Kalau ada hadis yang sahih, aku belum ketemu itu mazhabku. Begitu. Tapi orang sekarang mengaku mazhab, fanatik, nggak boleh fanatik. Kalau bukan mazhabku salah, yang benar mazhabku. Padahal belum tentu mazhab dia itu ngikutin mazhab imam yang dimaksud. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian berangkat ke tempat sholat Id. Ini hadisnya dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya berkata, adalah Nabi tidak keluar untuk sholat Idul Fitri sehingga beliau makan lebih dulu, dan tidak beliau makan pada hari raya Adha sehingga beliau sholat dulu. Idul Fitri Nabi makan dulu, sarapan dulu, baru berangkat sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha, nah jadi sebelum subuh itu pas azan subuh stop Nabi, nggak makan nggak minum, terus sampai berangkat sholat Id nggak makan nggak minum. Nanti pulang sholat Id barulah makan minum. Nah, kita pun begitu. Pulang nanti sampai rumah, barulah kita makan ketupat,
dibelah 4 sama Pak Ustadz, sungguh nikmat. Itu dia. Ya, setelah sholat itu sunnahnya begitu, kita amalkan, pahalanya besar. Kenapa? Ngikutin sunnah Nabi. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, menyembelih hewan kurban. An Aliyin qala yaumul hajjil akbar yaumun nahar. Haji akbar adalah hari nahar, yaitu hari menyembelih kurban. Kata ulama-ulama hadis, kalau kita betul-betul berkurban, maka pahalanya seperti haji akbar. Tuh, pahalanya seperti haji akbar. Bagi kita terutama yang belum haji, jangan kecil hati, kata Nabi. Ada pahala haji. Bahkan nanti sholat surut kita juga itu. Sholat surut habis kajian ini, yaitu pahalanya seperti umroh dan haji sempurna. Banyak solusinya. Itulah Islam itu tergantung umatnya tahu nggak dia, setelah tahu ngamalin nggak dia. Tapi kebanyakan nggak mau tahu, nah, akhirnya nggak mengamalkan. Oke, ini ya. Nah, kemudian dalilnya apa Ustaz? Ini dalilnya dia. Seseorang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang berhaji itu? Beliau menjawab, orang yang kusut rambutnya tidak disisir dan yang bau badannya tidak memakai wangi-wangian. Jadi nggak boleh ya mereka pakai wangi-wangian, rapi-rapi, nggak boleh. Kusut betul-betul, apalagi pas hukumnya Arafah. Kemudian seseorang lain berdiri dan kemudian bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, haji apakah yang paling afdol? Beliau menjawab, mengeraskan suara talbiyah dan mengalirkan darah hewan kurban. Jadi kalau kita berkurban, pahalanya seperti haji afdol. Masya Allah, luar biasa. Tapi Ustaz, saya nggak mampu. Ntar dulu, ya, mampu betul-betul nggak mampu, enggak? Karena kalau betul-betul dia mampu nggak berkurban, ditegur oleh Nabi. Maka lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan namun tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat kita. Jangan dekat-dekat masjid, jauh sana jauh. Orang mampu kok gak berkorban. Nah itu, padahal korban itu atas nama satu keluarga, bukan atas nama pribadi. Ya. Bahkan disifati oleh Nabi, mereka itu orang yang pelit, medit, buntut kasir, korek, semele kehe, apalagi itu orang yang mampu berkorban tapi tidak berkorban. Disebutkan dalam hadis, dan tidaklah pernah bersatu sifat kikir dengan iman di dalam kalbu seorang hamba selama-lamanya. Kalau dia itu betul-betul beriman, pasti gak ada kikir. Tapi kalau dia ngaku beriman sementara kikir, itu gak beriman. Walaupun sering ke masjid, mampu kok dia, mampu dia berkorban, tapi kikir. Coba kita hitung-hitungan yuk. Di masjid kita ini berapa patungan satu sapi Pak Ketua? 3750 sudah termasuk uang operasional ya? Ya. Nih, saya ambil contoh 3.500.000. Sudah termasuk operasional, cuma sapinya agak kecil dikit. 3.500.000 dibagi 365 hari, maka sehari kita nanggung tidak nyampe 10.000. Apa dia nggak mampu? Sementara di rumahnya itu ada motor NX, motor Aerox, motor Vario, 3 rumahnya. Ustadz itu kan nyicil, kau mampu nyicilnya saya bilang. Wah ngeri kali kita hidup-hidup ini saya bilang. Gimana mikirnya saya bilang? Tambah lagi TV-nya 100 inci, besar TV-nya wah. Nggak cukup di situ, kulkasnya 8 pintu. Ngeri kali ya.
Naik berapa sih harganya? Ternyata ini paling murah. 20.000, 7.200 kali 365 hari setahun sama dengan 9.928.000. Mampu dia bakar itu. Tak pernah kurban dia. Ini makin kalau ngaji sama saya makin lama makin galak saya ini. Untuk kebaikan. Itu gak mungkin sebungkus pas sehari. Kalau dia punya kawan, punya teman yang suka nebeng, nah bisa 2 bungkus. Atau kalau dia suka mancing ke empang, 3 bungkus. Coba bayangkan itu paling murah loh. Mampu dia. Makanya aku pulang ke Medan tuh tengok lah kawan-kawan itu adik-adik itu. Kok merokok kuat kali kau? Berapa gajimu sehari? Sekian Pak. Rokokmu berapa bungkus? 2 Pak. Oh coba kau hitung sendiri. Iya dia. Habis Pak. Habis lah aku bilang begitu. Tahu nggak kau bilang? Itu punya itu siapa? Itu Yahudi. 1 bungkus $2 itu untuk Israel. Kan ada kemarin di WA itu di Indonesia ini. 1 hari itu orang Islam beli rokok sekitar 9 miliar 1 hari. Kan 3 hari udah berapa triliun. Coba bayangkan. Kiainya, ustadznya, kalau saya ustadz saya ustadz kiai masih merokok. Dipertanyakan itu akidahnya. Maaf, saya bukan yang lain, saya jangan tersinggung yang lain. Saya berhentilah, berhenti. Di sana bukan di sini nggak ada yang merokok di masjid. Udah. Makin galak. Orang ke neraka berani-berani. Masa kita ke surga takut-takut? Cemen lah. Udah kayak gini zaman ini. Bentar lagi Dajjal keluar Pak. Bentar lagi Pak. Tinggal 2 tanda kiamat di akhir zaman ini. Menjelang Dajjalnya datang, Dajjal keluar, Al-Mahdi muncul. 2, yaitu di Palestina sana diserang dulu sama Israel. Nanti sampai Al-Mahdi keluar. Yang kedua kata Nabi dari arah Hajar Aswad ke timur, umat Islam pun nanti akan berperang dengan mata sipit ke Cina komunis. Ntar lagi kita yang perang. Siap-siap aja lah. Pasang ketapen dan sekarang, pasang golong dan sekarang. Nggak main-main. Ntar lagi. Udah. Habis itu dia ngomongnya, nggak usah panjang-panjang. Dari mana tahu kan? Dari A1. Oke, langsung. Padahal kurban itu atas nama satu keluarga, bukan pribadi. Kalau dam itu pribadi, 1 orang 1 kambing, 1 sapi 7 orang, pribadi dam. Kalau akikoh pribadi, 1 anak laki 2 kambing, 1 anak perempuan 1 kambing, nggak boleh diganti sama soang, nggak boleh. Nah kalau kurban 1 keluarga minimum 1 kambing. Ada dalilnya. Wahai sekalian manusia, diperintahkan kepada setiap pemilik rumah pada setiap tahun untuk menyembelih hewan kurban. 1 rumah dia. Tuh. Jadi bukan 1 orang. Selama ini anggapan 1 orang. Tahun ini bapak, tahun besok emak, besoknya bapak, kata anak-anak, bapak dulu sama emak, kita kapan? Berantem rumah tangga. Udahlah daripada ribut gua kurban. Karena pemahamannya salah. Padahal kurban ini supaya keluarga itu akrab, qorib. Itu tujuannya. Nah, 1 lagi hadisnya nih, dalilnya. Jadi adalah seorang laki-laki di masa Nabi SAW menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Nabi juga pernah menyembelih kambing. Ini terima ya Allah kurbanku, kurban keluargaku dan umat Islam yang waktu itu gak mampu. 1 kambing. Tergantung kemampuan ekonomi keluarga. Kalau mampu 1 sapi cuma berempat, suami istri anak 2, 1 sapi boleh. Nggak usah naik, mana 3 orang lagi, nggak usah. Begitu cara berpikirnya. Masa iya nggak mampu 1 kambing? Apalagi kalau kita berkorbannya hari kedua, hari ketiga lebih murah Pak. Di pinggir jalan itu banyak itu sisa kambing. Ayo beberapa orang kita korbannya belakangan aja. Kenapa? Memang kita mampu budget seman 2,5 juta ini. Ya udah, nanti begitu hari H kita potong, ambil 1 paha belakang untuk kita, yang lainnya bagi. Begitu caranya. Kawan-kawan, ayo hari berapa tuh? Hari ketiga, hari ketiga tanggal 13, pas pagi-paginya sebelum Johor, boleh sah. Jangan hari pertama semua, akhirnya banjir di mana-mana. Tuh, begitu caranya ya. Jadi 1
keluarga dia. Nah, kemudian semuanya bernilai pahala dan dapat memperbaiki jiwa satu keluarga. Ini hadisnya ini. Ya, kita lihat hadisnya. Dari Aisyah bahwa Nabi bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat ia datang dengan tanduk-tanduknya sebagai pahala, kuku-kukunya sebagai pahala, bulu-bulunya jadi pahala. Padahal tanduk, kuku, bulu itu kebuang aja dia, nggak kemakan. Tapi di sisi Allah ada pahalanya, apalagi bulunya banyak banget. Kayak itu nih. Berapa itu bulu kambing? Itu berpahala semua. Apalagi dagingnya, apalagi tulangnya bikin sop, apalagi kulitnya bikin kerupuk kulit. Nah, yang kuku aja jadi pahala, darah itu jadi pahala. Artinya apa? Sebelum jatuh darah itu ke bumi sudah diterima oleh Allah sebagai pahala. Jadi nggak ada yang lewat. Makanya perbaguslah jiwa kalian dengan kurban. Caranya macam mana Ustaz? Ketika hewan kurban dipotong, ya kita bilang, ya Allah, baguskanlah jiwaku, jiwa istriku, jiwa anak-anakku satu keluarga dengan kurban ini. Begitu dia, makanya disunahkan kita menyaksikan. Syukur-syukur kalau kita potong sendiri. Makanya kalau potongnya itu Allahumma taqabbal min Muhammad Arifin Purba wa alihi wa min Bapak Haji Dato wa alihi wa min Bapak Ketua Ahim sampai 7 kepala keluarga. Udhiyatan lillahi. Jadi disebutkan nama yang disetor, kalau ini nama bapak satu keluarga, istri, nama yang disetor boleh nama siapa, tapi niat satu keluarga, bukan pribadi. Sebutkan keluarganya. Begitu cara supaya akrab. Nah, bagian akhir implementasi kurban dalam kehidupan. Kita sebagai orang yang beriman dituntut untuk berkurban, lebih dari itu dalam kehidupan sehari-hari demi menolong agama Allah. Bukankah keluarga Nabi Ibrahim telah melakukannya? Nabi Ibrahim mengorbankan perasaan cinta dan sayangnya dengan bersedia untuk membeli putra kandungnya sendiri. Baru ketemu, potong, siap. Tuh. Kemudian Nabi Ismail rela berkorban nyawa demi mentaati perintah Allah. Ayah, ini perintah Allah, siap berkorban. Kemudian Siti Hajar juga ditinggal di situ di lembah itu. Ini perintah Allah, siap. Nah, pertanyaannya, apa yang sudah kita korbankan sebagai aspek sosial untuk menolong agama Allah? Sudahkah kita mengikuti pengajian dengan mengorbankan waktu, dana, dan tenaga demi untuk mempelajari agama Allah? Berat. Nah, kemudian untuk itu mari kita berkorban, ya, demi membela agama Allah, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya wewenang dengan wewenangnya. Allah berjanji kepada orang yang menolong agama Allah, wahai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Tuh, begitu tuh korban itu aspek sosial. Nah, kemudian yang berikutnya menunaikan ibadah haji. Ini juga di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Artinya pas lebaran Idul Fitri, habis lebaran kita berangkat ke sana untuk haji. Boleh. Kita tawaf dulu, ya. Kita haji tamattu, udah itu kita diam di sana. Kalau memang aman silakan, kalau ada saudara di sana. Nah, tapi sekarang kan lebih ketat ya. Tips agar diundang Allah untuk umroh dan haji. Ini ada tipsnya nih, coba kita amalkan yuk. 1, ya, niat dan tekad yang kuat dengan keyakinan yang full. Nah, seperti keyakinan masjid kita ini, hakul yakin. Jangan ragu, Pak, ini umroh ya Pak. Nggak mungkin Ustaz, penghasilan saya pas-pasan, nggak bakal berangkat itu. Jadi jangan berdasarkan ekonomi kita. Siap Ustaz, mohon doanya, begitu. Jadi jangan kita pesimis. Ya. Saya dulu datang dari Medan ke Jakarta ini, menikah dengan istri saya, orang Betawi di Ciputat, Cirebon di sana. Itu kebetulan mertua itu katakanlah orang yang lumayan tajir dan religi. Anak-anaknya perawat berjaka dihajikan semua. Termasuk istri saya menikah sama saya sudah hajat. Saya kemana-mana dipanggil orang, Pak Haji, iya, saya bilang, saya sudah naik haji, tapi belum pergi haji. Oh, begitu. Agak terlambat ini ketawanya. Saya sudah naik haji, tapi belum pergi haji.
Ketemu mertua ipar, mereka cerita pasang seng, macam-macam di laut. Saya bengong aja, tapi saya hakul yakin. Diberangkatkan sama jamaah saya. Langsung jadi asisten pembimbing HM Plus. Yang awalnya berangkat kalau jamaah umroh juga begitu banyak kan saya dari mereka. Kenapa hakul yakin? Jangan pesimis Pak. Iya, nah yang kedua apa? Nabunglah. Bikin tabungan umroh. Masukkan 10.000, 20.000, 5.000, 100.000. Kapan Ustaz ngumpulnya? Jangan pikirin kapannya. Bisa aja telepon. Ini siapa? Kamu ya? Iya. Kamu ini siapa? Yang dulu kita waktu SMA dulu. Masya Allah, kamu rupanya. Saya dengar-dengar kamu udah sukses nih sekarang ini. Alhamdulillah. Udah berangkat umroh belum nih? Ayo kita berangkat bareng. Bisa jadi Pak. Ada yang telepon teman kita, tapi udah kita mulai tuh. Aduh, jangan pesimis. Tabung aja. Berapa kita tabungnya? Nah yang ketiga, selalu bertalbiyah. Habis sholat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa? Terus talbiyah kita bayangkan. Aku undang ya Allah, undang aku ya Allah, undang. Nanti diundang sama Allah. Tuh. Nah baru yang keempat, yang terakhir, rajin-rajin membaca surat tanah. Iyalah, bapak-bapak punya surat tanah 5. Baca salah satunya Pak, jual. Untuk apa disimpan-simpan? Kalau kita punya 5 surat tanah, kita mati, belum umroh, belum haji, apa kata Nabi? Silakan kau mau mati Yahudi, mati Nasrani, mati Majusi. Hati-hati. Makanya banyak surat tanah penting itu. Jual salah satunya. Bingung cara travelnya, hubungin saya. Nah, kebetulan saya pembimbing. Amanah gitu. Tuh, makanya ada namanya Haji Mansur, halaman digusur. Nah, gitu caranya ya. Rajin-rajin dah baca surat tanah, insya Allah diundang oleh Allah. Oke, nah udahlah walau alam bisawab. Kita aja ngajinya gampang. Oke ya. Nih momennya sekarang ini tentang ibadah bulan Dzulhijjah. Silakan ada pertanyaan mungkin. Silakan Pak. Sekarang ini kan di daerah Cigati tertinggal jauh dari sekolah. Itu banyak sekali saudara kita yang nggak punya waktu untuk cari nafkah buat apa makan. Jadi sangat sedikit sekali kita tahu. Nah, apakah sunnahnya lebih baik kita kepada saudara kita, famili kita yang masih tertinggal di kampung? Seperti saya, alhamdulillah saya korbankan sejak dia bayi Pak, 6 bulan kita kasih uang di daerah, kemudian memang ditingkatkan untuk dikorbankan di masjid itu. Bagaimana? Karena di kota sini banyak kan orang muka sedikit dan makan daging Pak. Jadi gini, berkorban ini di mana kita tinggal itu yang paling afdol. Artinya apa? Digilir Pak. Tahun ini kita di sini, tahun besok kita di kampung. Karena kalau kita di kampung terus kata orang-orang, apa ini? Kumpulnya di sini, buang kecil-kecilnya di sini, tapi korban tempat lain. Nanti dicicilin nanti. Kita bagi, kita katakan sama jamaah, ini maaf ya, tahun ini saya kebetulan korban di kampung. Nah, kita besok lagi korban di sini. Dibagi dia. Di sana juga banyak orang kaya, cuma tak berpikir mereka. Kata mereka begini, kan udah kemarin. Begitu kata mereka. Sudah tahu Pak, di sana pasti miskin Pak, di Bukit Barisan situ Pak, nggak ada kampung orang kaya, mana ada. Oke, setidak-tidaknya yang kampungnya dekat di situ, banyak orang-orang kaya di sana. Cuma cara berpikirnya. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu tahun itu kita nggak berkorban, jadi omongan. Maka di sana juga bilang, ini saya gilir ya, saya kan ditinggal di sana, jadi mau nggak mau saya bermasyarakat juga. Di sana saya tahun ini, di sini, jadi selang-seling. Nah, ada beberapa kawan begitu, tapi enak juga jadi ramai. Jangan di sana terus, di sini enggak, orang nanti jadi omongan. Nah, begitu caranya teknisnya. Karena kurban ini untuk keakraban. Ya, secara hablum minan nas. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Alhamdulillah. Apa aja ibadah tuh ya? Ini mungkin bisa dijelaskan untuk korban niatnya untuk orang tua tidak. Oke. Ini juga ada dua pendapat para ustadz ya, dan para ulama, saya katakan para ustadz. Ada yang mengatakan boleh katanya.
Tapi kalau saya pribadi, ini kurban ini untuk yang hidup. Karena kalau sudah meninggal itu idza matal insan atau idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Terputus kesempatan dia untuk beramal. Kurban itu kan hukumnya sunnah. Sholat 5 waktu aja nggak berlaku lagi untuk mereka yang sudah meninggal. Itu adalah wajib. Lalu bagaimana yang sudah meninggal Ustaz? Dia dapat pahala dari amalan kita otomatis. Wah, anakku anak yang soleh ini. Nah, dapat dia. Karena anak ini adalah produksi orang tua. Misalkan orang tuanya ngajarin anak. Otomatis Pak, yang sudah meninggal itu dapat dia dari keluarganya itu. Nah itu begitu syariatnya itu. Nah jadi yang sudah meninggal sudah, kecuali kalau dia sebelum meninggal ada nazar. Dia sebutkan, nih kurban bapak ini ya nanti tolong potong. Meninggal ya, laksanakan itu. Nah, itu kecuali kalau sama dengan haji, nazar dia udah siap semua, meninggal itu kata Nabi ya, udah hajikanlah. Tapi kalau enggak, ya udah cukup dengan doa dengan amal kita, mereka dapat. Ya insya Allah. Begitu syariatnya. Dia orang meninggal itu terputus bagi dia syariat. Tidak ada kewajiban lagi bagi mereka yang sudah meninggal. Doa dan amal kita yang nyampe sama mereka. Oke. Satu lagi mungkin ada. Nah, cukuplah kalau begitu. Satu lagi Pak. Menyambung tadi Datu. Berarti kalau kan itu satu keluarga satu Kambing ini mana? Nah kalau itu di atas namakan almarhum orang tua, itu apa menyambung dengan keluarganya semua? Iya, jadi gini, misalnya saya, ya kan, kemudian saya punya orang tua dua, istri saya, orang tua baru meninggal, otomatis masing-masing keluarga ini dapat, yang sudah meninggal, otomatis dapat dari doa dan ibadah dan amal soleh dari anak-anaknya. Karena anak-anaknya mengamalkan syariat, nggak perlu lagi di atas namakan dia, karena udah meninggal, nggak ada kewajiban lagi. In qata'a amaluhu kata Nabi. Illa min salasatin sadaqatin jariyah aw ilmin yutafaq aw waladin salihin yad'u lahu. Udah jelas syariatnya. Iya, kayak gitu lah kira-kira. Udah nggak ada lagi syariat bagi mereka. Sholat wajib aja nggak diwajibkan lagi udah. Apalagi kurban yang sunnah hukum. Nah, begitu itu apa namanya itu beragama. Jadi jelas real untuk yang hidup. Supaya apa? Supaya akrab, jiwa kita bagus. Fatibu biha nafsan kata Nabi. Perbaguslah jiwa kalian dengan kurban. Jadi semua amal ibadah itu untuk jiwa. Sholat untuk ketenangan jiwa. Tapi sholatnya harus dijiwai. Kemudian tausiah seperti ini mencerahkan jiwa. Semuanya ke jiwa. Infak, zakat, sedekah mensucikan jiwa. Puasa membentengi jiwa. Semua itu ke jiwa berbeda. Supaya apa? Jiwanya nanti mutmainnah. Kalau mutmainnah, matinya husnul khotimah. Itu kaji jiwa nanti kita kapan-kapan. Jiwa itu penting. Banyak orang nggak paham tuh jiwa itu apa. Kita kaji nanti kapan-kapan. Kurban ini untuk membaguskan jiwa. Tapi diniatin dijiwain ya. Masa nggak mampu seekor kambing setahun untuk keluarga. Ya harus kita berpikirlah ke depan. Insyaallah. Oke, mungkin cukup ya, pas waktu suruh udah masuk. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.